Nah, untuk Anda ketahui ya, gelar dokter itu tidak bisa dicabut oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang berhenti menjadi dokter ya kalau dia udah wafat gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali saya akan menginformasikan kepada kita semua berita terbaru di mana Dr. Tifa kemudian tampil kembali setelah beberapa saat yang lalu dia menghapus cuitannya di media sosial. Entah kenapa kemarin dia menghapus. Apakah karena banyaknya netizen yang mencari dia, dan bahkan dalam beberapa pemberitaan sempat juga dihujat oleh netizen gara-gara membuat framing-framing yang seolah-olah mempercayai apa yang dinarasikan oleh Bambang Trimulyono terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan setelah kejadian itu kemudian Dr. Tifa kembali muncul dengan memperlihatkan ijazah beliau Mungkin ini karena kemarin juga banyak sekali pemberitaan yang menyerang dirinya bahwa dia doktor palsu sehingga dia kemudian tampil memperlihatkan semua ijazah aslinya. Dia memperlihatkan bahwa ijazah S1 beliau atau dokter beliau dari UGM asli dan sebagainya. Sebenarnya kan asal muasalnya isu yang hot isunya Dr. Tifa itu kan soal dokter palsu gitu kan. Nah, kok lalu lama-lama kok jadi dokter palsu ya? Ini gimana ceritanya nih dokter? Bisa kasih tahu ya. Beda ya antara dokter O sama dokter E ya. Kalau dokter saya baru akan meraih gelar doktor. Karena itu saya sekolah di sekolah program doktoral ya. Nah, sekarang kalau ada juga yang menyebutkan dokter palsu, loh ini bagaimana ceritanya kok jadi dokter palsu? Karena gelar dokter saya ini sekarang kok jadi juga diragukan keasliannya. Maka baiklah nih, saya udah mempersiapkan beberapa ijazah asli saya ya. Kuliah nih, keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Nah, ini ijazah saya nih. Ijazah dari Universitas Gadjah Mada tuh saya dapat 3 loh. Dapat 3 nih. 1 ijazah S1, 2 ijazah sebagai dokter, 3 ijazah sebagai master. Nih ya. Ini yang ijazah S1 saya mendapatkan gelar S.Cat. Nih, kayak begini nih ijazahnya. Ada nomor 2 di kiri sama di kanan kemudian foto ada di cap stempel seperti ini ya. Kalau di kedokteran nggak pakai materai. Jadi seperti ini, tulisan namanya tuh indah sekali, pakai tulisan indah ya. Kemudian abis itu saya mendapatkan gelar dokter. Jadi ini asli ya, ini asli ijazah dokter saya nih. Tuh. Ijazah dokter ya. Ijazah dokter. Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi semua persyaratan pendidikan profesi kedokteran di Fakultas Kedokteran dan mendapatkan gelar dokter beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada profesi tersebut ya. Lalu habis saya dapatkan gelar dokter, ijazah dokter ini, lalu saya dapat lagi sertifikat dari negara. Namanya waktu itu ya, di zaman saya itu namanya SID. Surat izin dokter atau SP, surat penugasan ya. Jadi zaman saya ketika lulus dokter itu kami mendapatkan SID atau SP, surat izin dokter atau SP, surat penugasan sebagai dokter. Artinya siapapun juga yang mendapatkan gelar dokter seperti ini itu memiliki hak dan kewajiban, nggak cuma hak ya, tapi juga kewajiban untuk menjalankan profesinya sebagai dokter dimanapun dia berada. Sebenarnya kita percaya bahwa dia itu seorang dokter dokter lulusan UGM sebagaimana dia memperlihatkan ijazahnya. Dan saya kira bahwa kita tidak pernah meragukan dia punya profesi sebagai seorang dokter. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah apakah seorang dokter profesi ini kan adalah profesi mulia dia membawa misi kemanusiaan untuk kemudian membantu orang. Saya kira di mata masyarakat bahwa profesi seorang dokter itu luar biasa begitu terhormat
begitu mulia, dan memang profesi ini juga tidak sangat jarang ya dimiliki oleh banyak kalangan. Dan memang bahwa sebagai seorang dokter ya harusnya kan dia hanya menjadi pelayan masyarakat ya, khususnya di sektor kesehatan. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita semua, bahwa kenapa seorang dokter ya itu dengan mudah dan gampang itu mempercayai berita-berita yang belum pasti kebenarannya, lalu kemudian mengulang dan ya memberikan narasi-narasi tambahan yang seolah-olah bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono ya itu adalah sebuah kebenaran, bahwa apa yang dia lakukan bersama Gus Nur dengan bermubahalah dan sebagainya yang mencoba meyakinkan publik itu juga seolah-olah diamini oleh seorang dokter ya, Dokter Tifa ini ya. Lalu kemudian mengulangnya, menarasikannya kembali ya kepada publik. Ini adalah sebuah ya sikap yang menurut kita ini sangat tidak elegan ya, sangat tidak etis ya. Kenapa? Karena kita ikut-ikutan ya menggiring opini ya, mempengaruhi publik agar juga ikut ya curiga dan tidak suka kepada pemerintahan hari ini atau pemerintahan Pak Jokowi. Apakah seperti itu profesi seorang Dokter Tifa ya? Apakah bertugas untuk kemudian memprovokasi masyarakat ya kan, membuat berita-berita, mendaur ulang hal-hal yang belum pasti kebenarannya? Itu kan namanya menyebarkan berita hoax ya, yang bisa berujung pada fitnah. Apakah seperti itu ya yang harus dilakukan oleh seorang dokter? Kan tidak seperti itu. Nah, ini yang kemudian membuat Dokter Tifa kemudian kemarin itu banyak mendapat ya serangan-serangan dari netizen. Nah, hal lain terkait dengan dokter ya, dokter ini kan program S3 ya. Betul tadi juga bahwa dia menyampaikan bahwa dokternya itu sementara dia jalani. Nah, kemarin kan yang beredar di media sosial terkait dengan dokternya yang dianggap palsu oleh kalangan. Jadi bersebaran di media sosial bahwa dokter palsu. Yang dimaksud di sini adalah S3 beliau, bukan dokternya. Kalau dokternya ya tentu kita tidak ragukan ya, itu asli ya, satunya asli. Tapi dokternya ini ya yang sedang dia jalani ini kan masih sedang menjalani. Makanya perguruan tinggi ya yang dimaksud itu Sekolah Tinggi Filsafat Triakara Jakarta ini itu kemudian memberikan bantahan bahwa dia itu belum selesai, memang sementara dalam proses menjalani tetapi belum menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya, makanya belum dia menjadi doktor. Ini yang dipersoalkan kemarin, atau ini yang kemarin membuat heboh publik ya, dan sampai menyebutlah dokter tipu dan sebagainya ya. Jadi yang digiring kemarin di media itu adalah yang banyak memberikan komentar ya, tanggapan dan sebagainya itu adalah dokternya. Kalau soal dokternya saya kira tidak ada yang meragukan beliau. Tetapi hal yang sangat disayangkan adalah kalau seorang dokter ya, dan sekali lagi bahwa karena ini adalah sebuah tugas mulia ya, menyembuhkan penyakit, membantu orang yang sakit ya, lantas ini kemudian ya mengambil peran-peran yang sebenarnya kontraproduktif dengan misi-misi kemanusiaan itu tadi, dan sangat disayangkan karena dia ya juga membuat narasi-narasi yang sekali lagi ya dia tidak validasi kebenarannya lebih dulu ya, dia tidak melakukan check and recheck ya kepada sumber, hanya karena mendengar di berbagai media atau mungkin karena melihat Bambang Trimulyono bicara berapi-api begitu bersemangat ya. Bahkan Bambang Trimulyono kan pernah mengatakan kalau nomor ijazah itu salah, tembak kepala saya. Karena saya telusuri, semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Bayangkan itu, bagaimana publik tidak seakan-akan terhipnotis dengan penyampaian Bambang Trimulyono. Jika kita melihat secara seksama, secara jernih ya, secara detail, memang apa yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono memang kelihatannya itu sangat meyakinkan bagi kita ya, karena gayanya
retorikanya, kemudian bahasa tubuhnya dengan semangat yang berapi-api, ya dia begitu tegas menyatakan itu semua, ya ditambah dengan proses mubahalah. Nah ini kalau kita hanya lihat ke permukaan, ya bisa saja kita juga percaya ya. Tetapi kan ini semua sudah terbantahkan dengan banyaknya fakta-fakta yang diungkapkan oleh para kepala sekolah, termasuk sekolahnya, dan termasuk terakhir ini pihak UGM juga sudah memberikan klarifikasi. Makanya ini yang menjadi persoalan, ya bagaimana seorang Dr. Tifa ini ya ikut memframing informasi-informasi ini yang telah menimbulkan polemik, ya akhirnya dia kemudian menghapus tweetannya itu. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan, ketika dia menghapus berarti dia sudah mulai panik, takut ya, karena Suginur sudah ditetapkan tersangka, Bambang Trimulyono sudah ditangkap ya, karena ya diduga melakukan ya tindak pidana penistaan agama. Nah, Dr. Tifa menghapus tweetannya ya, kemudian sontak ya membuat netizen kemudian heboh, dan kali ini dia tampil ya dengan memperlihatkan ijazah aslinya, ijazah S1 beliau sampai S2 beliau ya, untuk meyakinkan bahwa dia itu meraih gelar dokter tidak palsu. Betul bahwa memang itu tidak palsu, kita tidak ragukan soal dokternya. Yang diragukan itu adalah doktornya yang memang kemarin menjadi diskusi yang menghebohkan ya jagat media sosial. Saya kira hal yang penting bagi Dr. Tifa ini adalah hati-hatilah dalam membuat informasi yang belum divalidasi kebenarannya, karena publik akan membaca itu sebagai sebuah informasi yang akan dijadikan rujukan. Makanya penting melakukan cek sebelumnya, penting melakukan verifikasi agar kita juga tidak ikut-ikutan menyebarkan berita kebohongan yang akan menyerang pribadi dan kepentingan seseorang, yang pada akhirnya itu bisa berujung pada perbuatan tindak pidana yang akan diproses secara hukum. Saya kira harus selalu muncul untuk memberikan informasi yang mengedukasi publik Indonesia untuk tidak mudah dan gampang terpengaruh dengan berita-berita yang selalu menyerang pemerintahan hari ini. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi momen ya pesta demokrasi di mana tensi politik itu akan semakin memanas, banyak isu-isu akan dikapitalisasi orang untuk kemudian ya membawanya dalam arena kontestasi politik. Ya oleh karena itu penting kita berhati-hati dalam merespon, melihat dan meneruskan berbagai informasi yang ada. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.